Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatur Rofiah dari BPIA NIM 33200030. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang materi mengenai kematangan finansial dan mental pranikah. Memasuki usia matang, mau tak mau kita pun mulai memikirkan tentang pernikahan, mulai dari siapa orang yang akan kamu nikahi, kemapanan dan kesiapan diri, hingga yang terpenting dalam pernikahan, yaitu mental dan emosi untuk menikah. Lalu kenapa hal ini sangat penting dan dibutuhkan dalam pernikahan? Terdapat 5 alasan yang mengharuskan kita untuk memiliki kesiapan mental sebelum menikah, yaitu yang pertama, ada banyak hal dalam pernikahan yang akan menguji kekuatan mental. Alasan yang pertama ialah karena ada banyak sekali hal di dalam pernikahan yang akan menguji kekuatan mental serta emosi. Pernikahan itu tidak hanya berisi tentang kesenangan, bisa saja ada konflik besar yang terjadi dengan pasangan, masalah di dalam keluarga satu sama lain, atau persoalan anak. Semua itu membutuhkan kematangan mental dan emosi supaya tidak stres ataupun depresi. Kemudian yang kedua, kematangan emosi menjaga agar tidak bertindak salah dalam memperlakukan anak. Dengan adanya kematangan emosi dan mental, maka hal itu bisa meminimalisir kemungkinan kalian untuk salah dalam memperlakukan anak. Sebab ada banyak kejadian di mana anak menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tuanya. Dan yang ketiga, butuh kematangan mental dan emosi untuk memegang komitmen. Untuk bisa memegang komitmen di dalam pernikahan itu membutuhkan kematangan mental dan emosi supaya setia dan bisa menjaga komitmen dengan pasangan selama berumah tangga. Kalau mentalnya lemah dan belum bisa menjaga emosi, hal itu akan berpengaruh kepada salah satu pasangan yang akan mudah tergoda untuk melakukan sebuah perselingkuhan, atau yang paling parahnya yaitu meninggalkan istri dan anaknya begitu saja, karena hal itu tidak kuat dalam berkomitmen. Kemudian yang keempat, butuh mental yang kuat dari kedua belah pihak untuk berjuang bersama. Hubungan pernikahan itu hanya bisa awet dan terjaga jika ada usaha dari kedua belah pihak. Untuk mau berusaha dan berjuang bersama itu membutuhkan kematangan mental dan emosi. Bukan hanya kamu, tapi juga kematangan pasanganmu. Makanya kalau menikah tanpa memiliki kematangan dan mental emosi, maka resiko yang terbesar adalah perpisahan. Baiklah, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Dini. Melanjutkan penjelasan dari saudara Rofiah, alasan yang kelima, kenapa kematangan emosional harus sudah tersusun sebelum menikah adalah karena risikonya bisa bikin depresi kalau menikah tanpa kesiapan keduanya. Karena selain tidak mudah dijalani, segala persoalan di dalam pernikahan juga lebih berat dibandingkan saat masih pacaran. Jadi kalau secara mental dan emosi saja belum siap, pernikahan hanya akan menjadi siksaan untuk satu sama lain nantinya, karena sama-sama tidak kuat dengan bebannya. Intinya, tanpa kematangan mental dan emosi, pernikahan pun bisa mudah hancur dan rusak. Makanya jangan sepelekan kedua hal tersebut, karena pada dasarnya pernikahan memang bukan untuk bermain-main. Materi selanjutnya adalah materi mengenai keuangan rumah tangga. Keuangan rumah tangga adalah satu hal yang sangat penting dan memang sudah seharusnya dibahas dan diungkapkan sebelum pernikahan terjadi, dengan tujuan agar kehidupan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah dapat terwujud. Berikut 4 hal tentang keuangan yang perlu didiskusikan dan disepakati oleh calon pengantin sebelumnya. Yang pertama adalah penghasilan atau income dari masing-masing calon pengantin. Hal pertama yang harus dibahas saat membicarakan keuangan rumah tangga adalah tentang penghasilan.
Penghasilan akan mengarahkan pasangan ke tujuan keuangan dan aturan-aturan tertentu dalam rumah tangga, seperti aturan dari suami yang tidak memperkenankan istrinya bekerja setelah menikah, maka harus diperhatikan terlebih dahulu kemampuan dari penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Yang harus diingat kembali adalah bahwasanya penghasilan bukan hanya berasal dari penghasilan aktif, tetapi juga penghasilan pasif berupa investasi dan lain-lain. Kedua jenis penghasilan itu sebaiknya dikemukakan karena akan menyangkut dengan pengeluaran dan beban. Yang kedua, pengeluaran dan beban, outcome and burden. Saat berbicara mengenai keuangan rumah tangga, tidak bisa hanya membicarakan penghasilan saja, tetapi perlu juga untuk membicarakan tentang pengeluaran dan beban, karena penghasilan yang besar belum tentu menjamin orang tersebut sejahtera. Contohnya orang yang berpenghasilan ratusan juta per bulan namun memiliki pengeluaran dan beban yang lebih besar, maka tidak dapat dikatakan orang tersebut sejahtera. Oleh karena itu, sangat perlu bagi calon pasangan untuk membicarakan profil pengeluaran dan beban sehingga tidak menimbulkan masalah di masa yang akan mendatang. Selain beban terkait penghasilan dan tujuan keuangan, perlu juga dikemukakan beban terkait kekeluargaan. Misalnya, suami masih bertanggung jawab terhadap biaya sekolah adik-adiknya, atau istri yang masih menanggung pengobatan rutin dari orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Gilang. Ya, langsung saja melanjutkan materi dari Mbak Rofiah tentang persiapan menikah. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan finansial atau financial goal. Setiap orang memiliki tujuan keuangan masing-masing. Oleh karena itu, sepasang suami istri harus menyatukan suara untuk tujuan keuangan bersama. Jadi di mana sebelum menikah harus ada perbincangan tentang tujuan finansial atau kesepakatan untuk memiliki uang, tujuan keuangan masing-masing dalam menempuh hidup ke depan, jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Sehingga jika terjalinnya komunikasi yang baik tentang financial goal, dapat memicu semangat dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, strategi keuangan. Pada dasarnya strategi keuangan dapat dibahas setelah menikah karena bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan arus keuangan yang dihadapi dalam keluarga tersebut. Ketika kita sudah menikah, harusnya kita mempunyai strategi keuangan. Strategi keuangan yaitu bagaimana kita membuat agar kita bisa bertahan hidup menjalani hubungan keluarga, yaitu seperti siapa yang bekerja, yang suami atau istri atau dua-duanya bekerja. Itu juga termasuk strategi keuangan karena sama-sama mencari uang untuk memenuhi kebutuhan. Juga bisa nanti memanage uang, ditabung terlebih dahulu atau dibagaimana. Yang jelas kedua belah pihak dari si istri dan suami sama-sama memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu mencari uang dibagi menjadi rata atau bagaimana, yang jelas agar tercapainya strategi keuangan. Mungkin itu saja dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.